Ya itu pemuka agama semua ini yang megang wilayah. Abu-abu di belakang gitu ya. Perdamaian. RW 1 sama dengan ketua RW 10 beserta ajudannya laki-laki bersama dengan RW 10 dan majelis dan teman-teman pengurus saya selama ujian ini yang akan terhormati dan kami Ustaz beserta stafnya dan mudah-mudahan mendapatkan suatu hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya hormati para ketua DKM seluruhan Makassari, yang saya hormati para ketua RW, LRK, RT, dan seluruh jemaah majelis ilmu Forkomas yang marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan dengan sehat sehingga dapat bersilaturahmi dalam kegiatan subuh keliling yang diadakan Forkomas. kita mengkarom Bapak Indonesia dan Asuti SKG kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi nurus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Al-Imran al-ayah 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil a'mali fitanan ka qat'il layli muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah, Bapak Lurah Malakasari, Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Malakasari, Bapak Tobari Hasan SAG, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Al-Hajj Eman Sulaiman selaku Ketua Forkomas
Masjid Malakasari. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua DKM Masjid Jami Al-Khair beserta jajarannya, para asatidz, para hujjaj, para habaib, para pimpinan, dan para hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini, di tempat yang mulia dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat ini yang seringkali oleh kebanyakan orang melalaikan dan melupakannya. Dan alhamdulillah, dua nikmat ini bisa kita manfaatkan dengan kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir, yang merupakan salah satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Siapapun yang hadir, maka di dalamnya adalah penghuni surga Allah. Amin. Di dunia ini ada 3 taman surga. Pertama di majelis ta'lim, yang kedua di majelis zikir, yang ketiga di raudhah. Kata Nabi, raudhah itu adalah antara mimbarku dan rumahku. Itu adalah merupakan taman surga. Bapak Ibu kalau melaksanakan haji atau umrah, itu tempat direbut, rebutan untuk mendapatkan bisa beribadah, bisa sujud di antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi, karena itu adalah merupakan taman surga, raudhah. Semoga langkah dan niat kita dari rumah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberatkan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga dicurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya, dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini merupakan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sehat Pak? Bu, sehat? Masih ada corona? Semoga corona mati. Amin. Saya memberikan ceramah terakhir sebelum corona di bulan Februari. Beberapa minggu lagi kemudian diumumkan bahwa di Indonesia ada corona. Dan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah saya diberikan kepercayaan dan amanah oleh Al-Hadz Eman Sulaiman untuk memberikan kembali tausiah di forum yang sangat mulia ini. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah kejarlah kebaikan hingga ke liang lahat. Kata beliau, kira-kira tema yang tepat apa? Saya bilang masjid mana? Al-Khair. Karena Al-Khair itu maknanya apa? Kebaikan. Maka kejarlah kebaikan itu hingga ke liang lahat. Sanggup Bapak Ibu? Mengejar kebaikan hingga kemudian maut memisahkan kita. Saya akan sampaikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat terakhir
akhirnya surah Al-Kahfi ayat keberapa Pak? 110. Di pertengahan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Di ayat ini Bapak Ibu Allah berpesan. Kepada siapa Allah berpesan? Kepada siapapun. Karena Allah memulai dengan faman. Man ismul mausul yang menunjukkan keumuman siapapun. Laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan yang merupakan sarana pertemuan seorang hamba dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berpesan dua hal. Yang pertama dalam bentuk anjuran, dalam bentuk perintah. Pesan yang kedua dalam bentuk larangan. Apa yang dipesan oleh Allah yang pertama? Kata Allah, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan denganku, maka siapkan dua hal. Yang pertama, falyamal amalan shalihah. Maka hendaklah dia senantiasa dan selalu beramal yang baik. Allah menggunakan di sini fi'il mudhari, ya'mal, itu menunjukkan hal wal istiqbal, sekarang dan seterusnya. Artinya amal soleh yang harus kita lakukan tidak boleh berhenti. Tidak boleh rehat, tapi harus kemudian terus-menerus kita lakukan amal soleh. Dan ini adalah merupakan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, di usia kita ini, di waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu yang sangat singkat, sebentar, mari kita manfaatkan untuk mengisinya dengan sebanyak-banyaknya amal soleh. Amal soleh itu banyak Pak? Bu? Amal soleh luas? Banyak? Apa bentuknya Bu? Perbuatan. Apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah bagian dari amal soleh. Setiap langkah kita dari rumah diberikan dua kebaikan. Pertama, diangkat kemuliaan kita. Yang kedua, diampuni kesalahan kita. Subhanallah, tidak rugi hadir pada pagi hari ini dengan kebaikannya. Langkah saja dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah melangkah ke masjid, ke tempat-tempat majelis taklim. Karena datangnya kita dan pulangnya kita semuanya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu oleh Nabi disunnahkan kita melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis taklim. Antara kita datang dan pulang itu beda jalannya. Biar kemudian setiap yang kita lewati itu menjadi saksi bahwa kita pernah melakukan amal soleh. Setiap yang kita lewati akan bersaksi, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa si A, si B pernah melakukan amal soleh. Semakin banyak kesaksian, maka itu semakin
paling jauh rumahnya dari Masjid Al-Khair? Oh, ada. Oh, Pak Lurah. Subhanallah. Kita doakan Pak Lurah kita biar diberikan kesehatan oleh Allah. Biar dilanggengkan jabatannya. Amin. Jarang Pak Lurah mau naik. Ya. Jarang Pak Lurah mau ngaji. Ini contoh yang baik. Ini pemimpin yang baik. Dan pemimpin kalau melakukan hal yang kecil itu akan menghasilkan kebaikan yang banyak karena dia dicontoh oleh rakyatnya, dicontoh oleh masyarakatnya. Jadi bersyukur yang datangnya dari jauh. Jalan kaki apa pakai sepeda motor? Mobil. Pakai mobil. Yang dihitung apanya, Pak? Insya Allah. Ya, malaikat tidak akan pernah luput, tidak akan pernah salah untuk mencatat putaran roda. Itu bagian dari kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh banyak cakupannya, termasuk senyum, Pak. Senyum. Apa? Senyum. Tabasyyaruka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu bagian dari sedekah. Banyak-banyak sedekah, Bapak Ibu. Banyak-banyak apa? Sedekah. Sedekah dengan apa? Dengan apa? Senyum. Hanya senyum. Oke, senyum bagian dari sedekah, tapi jangan bersedekah hanya cuma senyum. Sedekah dengan uang. Ya. Bersedekah sebanyak-banyaknya karena Allah bangga dengan mereka yang banyak bersedekah. Ketika terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah, apa pertanyaan Nabi Musa? Ya Rabb, amalan apa yang menjadikan aku bangga terhadap diriku? Pertanyaan Musa kepada Allah. Mana amalanku yang membuat aku bangga dengan diriku? Sholatkah? Kata Allah, tidak. Puasa? Tidak. Baca Al-Quran? Tidak. Lalu yang mana ya Rabb? Yang menyebabkan kemudian aku bangga dengan diriku? Apa kata Allah? Sedekahmu, infakmu, zakatmu. Kenapa? Karena sedekah membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain adalah menyebabkan Allah bangga dengan diri seorang hambanya. Kalau sholat, kebaikannya kembali kepada diri kita. Puasa, kebaikannya kembali kepada diri kita. Tetapi kalau sedekah, menghadirkan kebahagiaan kepada orang. Dan senyum bagian dari itu. Hakikat daripada sedekah adalah membahagiakan orang. Ketika kita memancarkan cahaya senyum, bahagia orang lain, dan itu bagian dari sedekah. Oleh karena itu jangan malas senyum, ya, banyak-banyak senyum. Cuma juga harus tahu waktu senyum di mana, Bu. Jangan ada orang senyum, gak ada orang senyum juga. Harus bisa menempatkan di mana harus senyum. Jadi amal soleh itu sangat luas sekali. Dan mesti Bapak Ibu, karena singkatnya waktu yang kita miliki, kata Nabi, usia umatku hanya 60-70 tahun. Nabi wafat umurnya 63. Yang 59 11 bulan. Siap-siap. Bukan nakut-nakutin, bukan. Hanya sekedar ingetin. Yang muda juga jangan koyak-koyak, umur baru 25. Tidak, mati tidak melihat umur. Kalau memang ajalnya datang pasti mati. Karena singkatnya waktu yang kita miliki, mari kita lakukan amal soleh yang prioritas. Lakukan amal soleh yang berbobot. Berbobotnya
ittiba, semata-mata karena Allah dia beramal, dan amal yang dia jalankan pernah ada contoh dari Nabi. Itulah amal saleh yang berbobot, amal saleh yang bisa mengantarkan seseorang kepada makam takwa. Dan takwa, Bapak Ibu, merupakan makom di mana kemudian orang akan selamat dunia akhiratnya. Maka di banyak ayatnya Allah meminta kepada kita agar kita meningkatkan amal soleh, agar kita kemudian ada di makom takwa. Ya, amal soleh banyak, termasuk tadi sedekah. Ya, disinilah kita banyak bersedekah. Mari kita dukung nih kegiatan Korpomas, ya, karena membutuhkan banyak dana, banyak biaya, ya, kepada seluruh masjid dan musalla Semalakasari. Jangan lupa iuran, ya, jangan lupa sedekahnya. Insya Allah ini bagian dari amal soleh. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan seseorang, tingginya derajat seseorang di mata Allah, di samping ditentukan oleh iman dan amal soleh, juga yang menentukan apa? Faktor yang menentukan selain iman dan amal soleh adalah keterdahuluan seseorang dalam menjalankan amal soleh tersebut. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kemuliaan seseorang di sisi Allah selain yang menentukan iman dan amal solehnya, juga faktor yang menentukan adalah keterdahuluannya dalam menjalankan amal soleh tersebut. Nih yang hadir semuanya dapat kebaikan dari Allah. Tetapi yang hadir ini pasti ada yang paling baik. Yang paling baik pertama, yang paling dulu datang. Mana orang yang paling dulu hadir? Relatif. Marco. Orang yang paling dulu hadir di majelis inilah yang terbaik. Karena Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ayyam kusa ujurahu syai'an. Barang siapa yang memberi contoh kebaikan, amal soleh, lalu diikuti orang-orang yang ada di belakangnya, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan dari seluruh yang hadir tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, kalau sholat berjamaah, saf yang paling baik yang mana Pak? Yang paling depan, belakang imam. Kalau yang belakang imam nggak ada penjelasannya. Tapi kalau saf pertama hadisnya sahih, maka kalau sholat berjamaah jangan mau ketinggalan saf pertama, karena itu adalah paling baik. Oleh karena itu bapak-bapak kalau sholat, kalau hadir duluan itu udah bagus. Tapi kadang-kadang sudah hadir duluan, main ngambil saf paling belakang. Nah itu rugi itu. Harusnya kalau datang duluan, ambil saf yang paling depan. Karena itulah yang paling baik. Pastikan kita adalah bagian orang yang senantiasa dalam beramal soleh adalah selalu paling depan melakukannya, selalu menjadi contoh. Kalau memberi contoh yang baik diikuti, subhanallah, kebaikannya luar biasa. Maka bersyukur kepada para pejabat di Pak Lurah kita ini, ya, memberi contoh yang baik walaupun kecil, tapi kalau diikuti oleh masyarakatnya. Berapa RW tadi? 10 RW mencontoh, ya, ketua lurah kita, bapak lurah kita. Ini subhanallah, pahalanya luar biasa. Tapi hati-hati kalau mencontoh yang buruk, diikuti, dosanya nanggung tuh.
hati-hati kalau berbicara, ya memberi contoh para pejabat, karena kalau diikuti apapun yang dia lakukan akan ada balasannya. Ya, maka manfaatkan jabatan itu untuk kemudian memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Waktu kita sekali lagi sangat singkat Bapak Ibu dalam menjalankan hidup kita di dunia ini. Ya, oleh karena itu mari kemudian kita gunakan sebanyak mungkin, ya, seoptimal mungkin waktu-waktu ini untuk kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. 24 jam yang Allah berikan hidup sehari semalam, pastikan Bapak Ibu yang kita lakukan hanya amal soleh. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Ketika kita sibuk dengan amal soleh, tidak ada kesempatan kita akan beramal soleh, beramal buruk. Tapi kalau orang beramal buruk, maksiat, nggak ada waktu untuk amal soleh, maka sibukkan diri kita dengan amal soleh. Karena itulah bekal yang sebaik-baiknya, kata Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, amal soleh yang kita lakukan harus disegerakan, jangan pernah ditunda-tunda. Bapak Ibu, di dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW memberikan nasihatnya kepada para sahabatnya. Tahu sahabat tak? Siapa sahabat? Orang yang bertemu langsung dengan Nabi, itu sahabat. Hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, sholat bersama Nabi, makan minum bersama Nabi, itu sahabat. Dan kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Khairul qaumi kata Nabi, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, yaitu para sahabat. Summayalina, kemudian setelah itu siapa? Tabi'in. Kemudian setelah itu siapa? Tabi'in. Kita ini kira-kira siapa? Hah? Kita ini kata Nabi ikhwani, saudaraku. Nabi kan pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ada orang yang akan bisa menyamai kalian dalam beramal, bahkan bisa melebihi. Mereka ini adalah ikhwani. Kata sahabat, bukankah kami ini ikhwanmu ya Rasulullah? Tidak, kalian sahabatku. Siapa ikhwani? Mereka para umatku yang hidup di penghujung zaman. Tetapi mereka walaupun tidak pernah bertemu aku, tidak pernah sholat bersamaku, makan minum bersamaku, tapi mereka beriman kepadaku, menjalankan sunnah-sunnahku. Itulah ikhwani yang akan bisa menyamai, bahkan melewati kalian semua. Dan kita semua termasuk ikhwan. Kalau beriman kepada cinta Nabi ya Pak? Cinta Nabi, cinta Nabi. Yang namanya orang cinta itu pasti kenal betul, ya, kenal keluarganya betul. Bu, sebutin 9 istri Nabi. Pak, berapa putranya Nabi? Berapa putra putri Nabi? 7. Sebutkan 5 saja. Katanya cinta. Namanya cinta, pasti kenal keluarga. Betul. Jadi kita semua ini adalah ikhwan yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW kalau kita senantiasa menghidupkan sunnah Rasul. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya. Apa nasihat itu? Kata Nabi,
badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datang satu fitnah. Yang mana fitnah itu kata Nabi kaqit'il lail muslim, bagaikan sepotong malam yang gelap gulita. Cepat sekali, dahsyat sekali fitnah itu. Saking dahsyatnya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi harinya mukmin, beriman kepada Allah, tapi di sore harinya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang beriman, masih beriman di sore hari, tahu-tahu besok paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan harga dunia yang murahan. Fitnah itu sudah ada di depan kita. Begitu dahsyatnya fitnah dunia. Banyak sekali saudara-saudara kita yang melepaskan akidahnya gara-gara Indomie. Gara-gara apa? Beras sekalung. Gara-gara apa? Beasiswa putranya lepas akidahnya, dia jual dengan beras sekalung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah dahsyatnya fitnah. Oleh karena itu segerakan lakukan amal soleh. Kata Rasulullah SAW. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa mesti kita harus segerakan? Apa alasan amal soleh itu harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda? Kita tidak tahu kapan mati, betul. Tidak tahu kapan mati. Ini kan camat semua. Kapan mati? Ya. Ada yang mau duluan? Ntar saya belakangan aja. Ya. Allah juga perintahkan itu Pak Bu. Kita harus segera melakukan amal soleh, itu perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Di Muqaddimah tadi saya bacakan ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu. Taubat jangan ditunda Bapak-bapak, Ibu. Segerakan taubat. Segerakan kepada ampunan Allah yang sangat luas. Kapanpun kita datang kepada Allah, Allah bukakan pintu taubat. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak puing di laut, awan di langit, pasir di darat, akan Allah terima taubat kita selama kita tidak membawa dosa syirik. Segera bertaubat. Yang kedua kata Allah, segera menuju surga. Surga yang seluas langit dan bumi, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk kita semua, insya Allah. Sekali lagi alasan kita untuk mensegerakan amal soleh, satu, karena aset waktu yang kita miliki hanya saat ini. Waktu yang kita punya hanya saat ini Bapak Ibu. Itu alasannya kenapa kemudian kita mesti harus mensegerakan amal soleh. Yang kemarin tadi malam sudah lewat, nggak akan bakalan pernah hadir dalam kehidupan kita. Udah lewat yang kemarin, apalagi yang dulu-dulu tidak akan pernah hadir dalam kehidupan kita, mustahil. Dan itu bukan punya kita, bukan milik kita. Kalau kemarin kita beramal soleh, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kemarin kita berbuat salah, kita bermaksiat, kita berbuat dosa, yang ada kira-kira apa Bapak Ibu? Menyesal. Kalau menyesal sekarang, masih ada manfaatnya Pak. Oh, kemarin saya berbuat salah sama istri, sama anak.
sama tetangga, lalu kemudian kita perbaiki hari ini, itu masih bersyukur Bapak Ibu. Tapi jangan sampai menyesal pada saat penyesalan itu tidak ada artinya. Sekali lagi, jangan sampai kita mengalami penyesalan pada saat-saat penyesalan itu tidak bermakna. Kira-kira kapan Pak? Saat itu kita menyesal, tidak ada artinya penyesalan itu. Kira-kira saat kapan? Pada saat sakaratul maut. Pada saat orang mengalami proses kematian, ajalnya datang, kematiannya datang. Bagi mereka yang salah dalam menggunakan hidupnya, usianya, waktunya, pasti akan mengalami penyesalan. Pasti. Mereka yang seringkali melanggar aturan Allah, seringkali meninggalkan perintah Allah, pada saat proses kematiannya pasti dia akan menyesal. Dan itu Allah gambarkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Kata Allah, infakkan, belanjakan apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum salah seorang kalian kedatangan kematian. Yang datang siapa Pak? Kita apa mati? Yang mencari kita apa mati? Mati yang mencari kita. Ketemu enggak? Pasti. Kalau kita yang mencari mati Pak, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak kenal sama mati, kita nggak mati-mati. Tapi masalahnya bukan itu, mati yang mencari kita. Pada saat mati itu datang, orang yang salah dalam mengisi hidupnya akan mengatakan, Rabbi, wahai Rabb, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta agar kemudian ditundurkan masa kematiannya. Dia minta sama Allah, ya Allah jangan matikan saat ini, menit ini, detik ini, berikan mundur waktu sesaat saja, sebentar saja. Untuk apa? Dua hal yang dia minta sama Allah. Dua hal yang dia pastikan untuk Allah apa? Fa'asaddaqa, yang pertama pasti aku akan bersedekah. Pasti aku akan membelanjakan seluruh hartaku. Yang kedua yang dia katakan sama Allah, wa aku minas salihin, aku pasti akan menjadi orang baik. Apa kata Allah di ayat 11-nya? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Mustahil kata Allah akan diulurkan waktu kematian seseorang kalau ajalnya sudah datang. Kalau saatnya sudah datang kematian, gak ada satupun yang sanggup menangkalnya. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang ajalnya seorang datang, gak bisa diulurkan, tidak bisa juga dimajukan. Itu artinya orang yang menyesal pada saat proses kematian minta untuk diulurkan waktunya, itu penyesalan yang tidak ada artinya Bapak Ibu. Sampai kapan tadi? Ya jam sekarang jam 6. Hah? Jam 6. Ah. Oke. Sudah lewat 2 menit. Diberikan waktu sampai jam 6, lewatnya 2 menit. Terus apa enggak? Harus komitmen ini. Ada 10 menit lagi. 4 saatnya orang mengalami penyesalan. Pertama di saat sakaratul maut. Yang kedua, saat orang akan mengalami penyesalan yang tidak ada arti. Penyesalan itu adalah pada saat pertama kali kita dibangkitkan.
Ketika ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, semua kita akan bangkit Bapak Ibu dari kubur kita. Roh itu akan mencari apanya? Ketika ditiup trompet oleh malaikat Israfil, itu roh itu mencari apanya? Kita ini di dalam kita ini Bapak Ibu ada tulang, namanya tulang ekor. Segini nih, tulang ekor ini tidak pecah, tidak lebur, mau diapakan nggak bisa. Dan nanti ketika ditiupkan sangkakala, roh itu akan mencari tulang ekornya. Begitu dia sentuh tulang ekornya, kemudian hidup lagi sebagai manusia. Makanya orang yang tidak dikubur bangkit juga. Mereka yang wafat dengan kecelakaan pesawat jatuh di laut nggak ketemu sampai sekarang, bangkit nggak nanti? Bangkit, karena tulang ekornya tidak pecah, tidak lebur. Ruhnya mencari tulang ekornya, kemudian akan hidup, bangkit lagi kita. Pada saat pertama kali kita bangkit, apa yang kita jumpai? Apa yang kita temukan? Catatan amal. Semua kita akan dibagikan buku amal kita oleh Allah. Semua kita akan mendapatkan. Ada orang yang mendapatkan begitu dia bangun tiba-tiba catatan amalnya di sebelah kanan. Ini alamatnya apa? Baik. Ini orang-orang yang bahagia, ini penghuni surga ini. Yang menemukan catatan amalnya di sebelah kanan, tapi yang menemukan di sebelah kiri, apalagi ada di belakang punggungnya. Ini orang-orang celaka, Pak. Orang-orang apa? Orang-orang yang akan mengalami penyesalan. Digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu faghulluhu thumma al-jahima sallu. Mereka dilemparkan ke dalam neraka. Summa fi silsilatin sarruha sab'una zira'an fasluhu. Mereka diikat, tangan kakinya diikat dengan rantai sepanjang 70 hasta. Dilemparkan ke dalam neraka. Mereka menyesal. Aku tidak mengharapkan ini, kata mereka. Mereka minta untuk kembali ke dunia, tapi tidak ada artinya penyesalan itu. Itulah kali yang kedua. Kali yang ketiga, ketika digiring ke dalam menuju neraka. Ketika mereka digiring, neraka jahanam didekatkan kepada mereka, sehingga kemudian dengan mata kepala mereka melihat bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Mereka ingat apa yang pernah mereka lakukan. Dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan pada saat melihat neraka jahanam, mereka mengatakan alangkah baiknya kalau saya dulu beramal untuk hari ini. Penyesalan yang ketiga. Saya lihat waktu, jangan sampai saya korupsi lagi. Ini yang terakhir. Keempat masa orang mengalami penyesalan. Yang penyesalan itu tidak ada artinya adalah ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka. Sudah ada di dalam neraka masih nyesal, Pak. Surah Fatir 35 ayat 37. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka teriak habis-habisan di dalam neraka jahanam sambil dia mengatakan, ya Allah, keluar
Dulu saya berikan kesempatan tapi kamu berkoyak-koyak. Kenapa sekarang menyesal? Kata Allah, tidak ada artinya penyesalan itu. Bapak Ibu, ini gambarannya semua ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengalami itu. Mari kita menyesal hari ini, saat ini saja. Perbaiki semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Perbaiki, taubat. Yang dulu masa mudanya banyak bergoyang-goyang, banyak bermaksiat, sebanyak apapun dosa itu, Bapak Ibu, jangan pernah putus harap. La tai'asu min rauhillah, jangan putus harap dari rahmat Allah. Rahmat Allah lebih luas dari marahnya. Allah memang marah, Pak, tapi rahmat Allah itu lebih luas. Siapapun kita, bawa dosa sebanyak apapun, saya kira di sini bahkan di luar tidak ada sejelek Umar bin Khattab. Tahu Umar, Pak? Kenal Umar? Kapan kenalannya? Umar bin Khattab khalifah yang kedua, itu orang yang pertama kali ingin membunuh Nabi, paling benci dengan Nabi, tapi begitu tersentuh disaksikan kalimat tauhid, dialah pembela Nabi Umar Wahid. Itu Umar. Jangankan orang kafir, setan aja takut sama Umar. Umar dosanya banyak, orang yang ingin membunuh Nabi, tapi subhanallah Allah berikan hidayah menjadi manusia pembela Nabi Umar Wahid. Siapa yang mau menyentuh kulitnya Nabi, kata Umar, langkahi mayat. Oke, waktu sudah. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan sambung. Jadi jujur, kejarlah kebaikan hingga kelimpahan. Ini baru separuh perjalanan, masih ada separuhnya lagi. Kalau nanti saya diundang lagi, insya Allah saya akan lanjutkan materi ini. Terima kasih Pak Haji atas keamanahnya, dan saya sudah jalankan amanah ini. Saya tadi bangun jam 3. Saya orang Bekasi, Pondok Ungu, ya. Kemarin pagi subuh saya kesini juga di Pondok Kelapa. Ada kajian Sirah Nabawiyah di Masjid Al-Muhajirin Pondok Kelapa. Pagi ini alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf banyak kurangnya. Yang kurang dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Sa'dan Nasruddin SAG yang begitu sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita dari pertama hingga akhir mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Kompas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sama-sama kita akhiri dengan doa, saya mewakili segenap pengurus Masjid Jami'al Khair, Para Ustaz Abdul Latif, Kayuda Ustaz Abdul Murdani beserta jajaran, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada jamuan tempat yang kurang berkenan di hati, dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin jamaah sekalian yang sudah hadir di tempat Masjid Jami'al Khair. Mudah-mudahan langkah kaki kita dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa pertama akan disampaikan oleh Abu Karam Bapak Haji Tobri Hasan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sedial awalina wal akhirina asallim wa rajallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ja'al lahumma
lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Amin warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Yang terbaik Allahumma subhanahu wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi alamin. Al-khair takbir. Al-khair takbir. Satu, dua, tiga. Ya. Tak. Ya. Jangan lihat foto, jangan lihat foto. Tugas, ya. Stempel dari Ketua Lama kepada Ketua Baru Bapak Haji Iman Sulaiman. Tentunya kita sudah sepakat bahwa hari ini telah menjadi kenyataan bahwa Ketua Ranting DMI Makassar ini terpilih secara aklamasi Bapak Haji Iman Sulaiman. Tentunya yang tetangga DMI harus segera dibuat struktur lengkapnya, ya. Jadi sekretaris ketua, kemudian ketua seksi. Usulan ini untuk disahkan oleh DMI Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan ada satu lagi beban yang sangat berat. Kalau kata Pak Menteri Langit itu sudah turun lagi, dan kalau kata mungkin ini musibah juga ya, berjuang di jihad ini. Untuk itu kepada teman-teman DKM, saya agak komunikatif kepada teman-teman DKM itu sebagai Pak Fadil, Ustaz Burhanuddin. Yeah.